Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Apoteker RR Asih Juanita, S.Pharm, M.Pharm, dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Maha Saraswati Denpasar. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang mendukung keunggulan program studi sarjana farmasi, yaitu farmasi rumah sakit. Farmasi rumah sakit merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 034216649 yang saya ampu bersama Apoteker Dewa Ayu Sri Handani, S.Pharm M Clinpharm pada semester genap tahun akademik 2024-2025 untuk mahasiswa program studi sarjana farmasi semester 6. Mata kuliah ini memiliki beban belajar sebesar 2 SKS. Mata kuliah farmasi rumah sakit ini membahas tentang konsep teoritis farmasi rumah sakit dan penerapan di lapangan dalam praktek kefarmasian di rumah sakit sesuai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta sesuai dengan hukum atau peraturan perundangan, etik, dan aspek legal yang berlaku. Perkuliahan farmasi rumah sakit diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan daring melalui platform e-learning resmi Universitas Maha Saraswati Denpasar, yakni ELMA, yang dapat diakses melalui laman elma.unmas.ac.id. Melalui platform e-learning ini, mahasiswa dapat mengakses berbagai perangkat perkuliahan antara lain rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak perkuliahan, rencana tugas mahasiswa atau RTM, rencana asesmen dan evaluasi, materi ajar, serta pustaka yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga dapat menggunakan platform ini untuk mengumpulkan tugas-tugas kuliah secara daring. Sementara itu, pembelajaran luring dilaksanakan secara langsung di dalam kelas melalui analisis studi kasus, kegiatan diskusi interaktif yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman mendalam terhadap materi. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat interaktif, saintifik, integratif, kolaboratif, dan student-centered learning dengan mengintegrasikan pendekatan case-based learning. Ceramah interaktif dilakukan bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori-teori dasar mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pendekatan ini memberikan landasan teori yang kuat sebelum mahasiswa terlibat dalam kegiatan praktik kefarmasian. Diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi juga dilaksanakan secara langsung di dalam kelas, di mana mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus kefarmasian yang nyata. Mahasiswa berdiskusi dan mempresentasikan solusi yang mereka rekomendasikan. Di mana kegiatan diskusi ini bertujuan untuk, yang pertama, melatih keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan argumen ilmiah. Melalui case-based learning, mahasiswa tidak hanya memahami teori standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, tetapi juga mengaplikasikannya dalam konteks praktik kefarmasian profesional yang dinamis dan kompleks. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah farmasi rumah sakit diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang mencerminkan integrasi antara sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun rincian CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah farmasi rumah sakit meliputi yang pertama, CPMK 1 yaitu sikap, menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi rumah sakit secara mandiri. CPMK yang kedua, pengetahuan. Menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosiofarmasi, teknik komunikasi, serta prinsip dasar keselamatan kerja dalam farmasi rumah sakit. CPMK 3 atau keterampilan umum. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kefarmasian, terutama farmasi rumah sakit. CPMK 4 yang terakhir yaitu keterampilan khusus. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dalam bidang farmasi rumah sakit. 4 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan dalam sub CPMK sebagai berikut. Yang pertama, sub CPMK 1, mampu menguraikan organisasi di rumah sakit yang meliputi tipe rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, formularium rumah sakit, serta tim farmasi dan terapi di rumah sakit secara mandiri. Sub CPMK 2, mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip patient safety dalam farmasi rumah sakit serta dagu sibu. Sub CPMK 3, mampu menguraikan dan mengorganisasikan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku berbasis teknologi. Sub CPMK 4, mampu menguraikan dan mengintegrasikan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku berbasis teknologi. Adapun materi-materi yang dibahas pada mata kuliah farmasi rumah sakit meliputi yang pertama, struktur organisasi rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, tim farmasi dan terapi, formularium rumah sakit, patient safety, dagu sibu atau dapatkan, gunakan, dan simpan obat dengan benar, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pengelolaan perbekalan kefarmasian di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, serta penanganan sitostatika. Penilaian dalam mata kuliah farmasi rumah sakit dilakukan secara objektif dengan berbasis pendekatan Outcome-Based Education atau OBE, di mana penilaian mencakup 5 komponen utama, meliputi aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, studi kasus dengan bobot 30%, kuis dengan bobot 10%, evaluasi tengah semester dengan bobot 20%, evaluasi akhir semester dengan bobot 20% juga. Penilaian tersebut didasarkan pada indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa sebagai bahan dari proses refleksi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah farmasi rumah sakit, saya berkomitmen untuk mempersiapkan lulusan dan calon apoteker yang mampu berperan sebagai edukator, leader and manager, serta komunikator sebagaimana telah dirumuskan dalam profil lulusan program studi sarjana farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dalam mata kuliah farmasi rumah sakit dengan topik pelayanan farmasi klinis, pengkajian, dan pelayanan resep. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, berjumpa lagi ya dengan saya di mata kuliah farmasi rumah sakit ya, sebagai calon apoteker muda ya. Jadi program studi sarjana farmasi punya tugas atau punya visi ya, mewujudkan program studi sarjana farmasi yang unggul, berwawasan global dalam bidang pelayanan farmasi klinik dan komunitas yang inovatif serta berwawasan budaya. Ya, jadi untuk mewujudkan visi dari prodi sarjana farmasi yang unggul di bidang farmasi klinik dan komunitas, ya, salah satunya adalah melalui mata kuliah farmasi rumah sakit yang bertugas
mendidik mahasiswa program studi sarjana farmasi, membekali mahasiswa program studi sarjana farmasi untuk melihat bagaimana pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya, untuk pertemuan yang ke-10 sampai beberapa minggu ke depan, saya akan mengampu atau menceritakan tentang bagaimana pelayanan farmasi klinik di rumah sakit untuk mendukung keunggulan dari visi prodi, yaitu dalam bidang pelayanan farmasi klinik dan komunitas. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam minggu ini kita akan membahas tentang pelayanan farmasi klinik, di mana tujuan pembelajarannya adalah mampu menguraikan dan mengintegrasikan pelayanan farmasi klinik khususnya di rumah sakit sesuai dengan mata kuliah kita ya, mata kuliah farmasi rumah sakit, di mana pelayanan farmasi klinik di rumah sakit harus sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku serta berbasis pemanfaatan teknologi. Ya, kalau kita melihat definisi dari pelayanan farmasi klinik itu sendiri, ya, apakah definisi pelayanan farmasi klinik itu sendiri berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit Permenkes nomor 72 tahun 2016, pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalisasi resiko terjadinya efek samping karena obat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah meningkatkan patient safety sehingga quality of life atau kualitas hidup pasien menjadi terjamin. Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit itu ada banyak contohnya. Kira-kira adik-adik mahasiswa ada yang ingat apa saja contoh pelayanan farmasi klinik atau ada yang sudah pernah membaca standarnya? Karena kan kita sudah membahas pertemuan sebelumnya tentang bagaimana mengelola perbekalan farmasi di rumah sakit. Di dalam status standar yang sama juga dibahas tentang bagaimana pelayanan farmasi klinik dilakukan. Ya, kira-kira apakah ada adik-adik di antara adik-adik yang ingat contoh-contoh atau yang pernah membaca contoh-contoh pelayanan farmasi klinik di rumah sakit adalah apa? Silahkan angkat tangannya. Ayo silakan. Wah, ada yang lupa ya, silakan. Pelayanan resep obat. Pelayanan atau pengkajian dan pelayanan resep obat. Oke, selain pengkajian dan pelayanan resep obat, ada lagi? Silakan. Rekonsiliasi obat. Oke, ada lagi? Silakan. Visite. Ada lagi? Masa lupa? Oh, banyak ya, silakan. Konseling, ada lagi? Pelayanan informasi obat. Oke, berarti kalian sudah pernah membaca ya apa saja contoh-contoh pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Namun, pada minggu ini saya akan membahas hanya tentang pengkajian dan pelayanan resep. Ya, pengkajian dan pelayanan resep, ya, pengkajian atau kita sebut dengan screening ya. Tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah terkait obat. Setelah diidentifikasi, tugas kita sebagai apoteker ngapain? Yaitu menyelesaikan. Kalau ada masalah, tugas kita harus menyelesaikan masalah terkait obat tersebut sebelum obat itu disiapkan dan diserahkan kepada pasien. Ya, di mana pengkajian dan pelayanan resep ini harus dilakukan oleh apoteker. Namun, tenaga kefarmasian seperti tenaga vokasi farmasi boleh membantu, tetapi hanya pada bagian screening persyaratan administratif dan screening persyaratan farmaseutik saja. Namun, untuk screening klinis, persyaratan klinis harus dilakukan oleh apoteker sesuai kompetensinya. Oke? Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi barusan, pengkajian resep itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pengkajian administratif. Mungkin kalian sudah pernah dapat waktu mata kuliah farmaseutika dasar, betul? Betul ya. Kemudian persyaratan farmaseutik dan persyaratan klinis yang harus dilakukan oleh apoteker. Ya. Oke. Untuk persyaratan administratif, ya, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar di sini karena sebelumnya sudah pernah dapat di farmaseutika dasar ya. Jadi saya akan membantu kalian mengingat kembali kira-kira apa yang termasuk dalam persyaratan administratif dalam resep. Yang pertama adalah namanya nama siapa yang dimaksud ya?
Nama pasien. Kemudian nomor rekam medis pasien. Kemudian ada umur atau tanggal lahir. Kemudian ada berat badan. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah, mengapa berat badan atau usia atau umur perlu dicantumkan dalam resep sehingga dilakukan pengkajiannya? Silakan yang tahu, silakan angkat tangannya, sebutkan namanya ya. Saya Wahyu. Kenapa berat badan sama umur itu perlu? Karena dalam dia itu diperlukan pada saat penghitungan dosis supaya kita tahu dosisnya itu tepat atau dia ada kemungkinan underdose atau Oke, umur dan berat badan pasien diperlukan untuk menghitung dosis supaya kita paham atau kita mengetahui dan kita memastikan bahwa obat yang diberikan tidak underdose ataupun overdosis. Oke, kemudian setelah kita membahas screening persyaratan administratif di pasien, sekarang kita lanjut yang nomor 2, yaitu screening dari identitas dokter. Nah, sekarang kita belajar nih. Saya kasih sekalian satu resep yang bisa di screening secara singkat. Coba kalian lihat resep ini. Silakan kalian screening administratif. Kemudian info sama saya, kira-kira bagaimana hasil screeningnya? Secara singkat, ayo, gimana kira-kira hasil screeningnya? Kemudian apa rekomendasi Anda sebagai calon apoteker ketika ada screening farmaseutik screening administratif yang tidak lengkap? Kita lihat deh identitas pasien. Identitas pasiennya komplit nggak? Tidak. Apa yang tidak ada di sini? Namanya nggak ada. Oke, namanya memang kita samarkan ya, karena untuk menghargai privasi pasien tersebut. Jadi namanya kita samarkan nama pasien. Kemudian nomor rekam mediknya ada? Ada ini ya. Kemudian umur atau tanggal lahir? Ada. Misalnya nggak tahu nih di resep nggak ada berat badannya, tapi ketika kamu ngitung dosis kamu perlu nih data berat badannya. Apa yang harus kalian lakukan sebagai apoteker? Tindak lanjutnya gimana? Ayo, seperti yang sudah saya bilang, apoteker kan harus punya banyak akal ya. Iya, silakan. Saya Wisnu. Ya. Kalau misalnya ada berapa dan saya sebagai apoteker aku bisa menanyakan secara langsung kepada pasiennya berapa tinggi badannya. Kemudian kalau misalnya pasiennya juga nggak tahu, itu bisa minta pasiennya untuk melakukan penimbangan. Oke, berarti yang paling sederhana adalah ketika data berat badan atau tinggi badan tidak tersedia, sedangkan kalian memerlukan data tersebut, adalah meminta pasien menginformasikan beratnya atau tingginya. Kalau misalnya pasiennya nggak tahu, mintalah pasien untuk menimbang atau mengukur tinggi badannya. Oke, itu rekomendasi tindak lanjutnya ya. Kemudian kalau dalam resep akan dibuat karbamazepin puyer, pulveres, ya, 15 bungkus yang mengandung karbamazepin 50 mg per bungkus. Apabila tersedia, kekuatan sediaan karbamazepin tablet berapa adik-adik? 200 mg. Maka apabila tersedia tablet karbamazepin 200 mg, berapa tablet karbamazepin yang diperlukan untuk meracik resep ini? Ayo dihitung dulu. Silakan angkat tangan yang sudah. Ya, silakan. 3,75 tablet. 3,75 tablet. Yang lainnya sepakat? Sepakat. Caranya adalah 50 mg diambil dari kekuatan yang diperlukan di dalam resep dikali 15-nya apa? Jumlah. Oke, jumlah obat yang diperlukan. Kemudian dibagi berapa? 200. Dibagi 200 mg. 200 mg adalah kekuatan satu tablet karbamazepin. Jadi perlu tablet karbamazepin sebanyak 3,75 alias 3/4 tablet. Oke, kita sudah pernah loh belajar waktu kuliah farmasi klinik tentang dispensing sediaan steril juga terkait dengan inkompatibilitas. Silakan.
Ya, silakan Rejuna. Mungkin obat dari yang inkompatibilitas itu saat obat dicampur dengan bahan lain dan yaitu menimbulkan ketidakcampuran ataupun perubahan psikokimia. Oke, inkompatibilitas ketika dua obat bercampur, satu atau lebih ya, dua obat atau lebih obat bercampur menimbulkan perubahan fisika atau kimia. Oke, contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Ya, silakan. Oke, kalau pantoprazol intravena diberikan bersamaan dengan levofloxacin intravena menimbulkan perubahan warna menjadi orange kekuningan. Oke. Nah, tugas kalian adalah melakukan diskusi kelompok terhadap resep ini ya. Di mana resep ini saya tugaskan kalian untuk melakukan screening. Ya, mulai dari persyaratan administratif, farmasetik, dan klinis. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita studi kasus? Tidak ada, sudah jelas semuanya? Sudah yang semangat dong, sudah jelas semuanya? Oke, kalau memang sudah jelas, saya minta kalian membagi diri menjadi menjadi beberapa kelompok ya, di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mengerjakan studi kasus ini. Oke, silakan mulai memposisikan dirinya berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke, bagaimana? Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya tentang studi kasus resep ini? Sudah. Kita sudah bisa mulai untuk menceritakan bagaimana hasil studi kasus tentang pengkajian resep berikut. Di mana resepnya mengandung Interflox, Lodia, Thiodiar, Famosit, dan Elbio. Oke, kita bisa mulai dari kelompok 1, mungkin bisa menceritakan bagaimana hasil screening persyaratan administratifnya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya izin menjawab untuk hasil diskusi dari kelompok kami. Dari screening kelengkapan administratif dari resep tersebut, itu terdapat nama pasien, kemudian nomor rekam mediknya tidak tersedia, umur dan jenis kelamin juga tidak tersedia, maka tindak lanjutnya itu dikonfirmasi kembali kepada pasien. Kemudian untuk berat badan dan berat badan itu tidak tersedia, bisa dikonfirmasi kembali kepada pasien atau untuk menimbang pasien. Kemudian ruang rawat atau unit asal resepnya itu tersedia, tanggal resepnya juga tersedia, untuk identitas nama dokter juga tersedia, nomor izin dokternya tidak tersedia, maka dikonfirmasi kembali kepada dokter. Kemudian alamat rumah sakitnya tersedia. Yang terakhir, paraf dokter tidak tersedia, sehingga dikonfirmasi kembali kepada dokter. Maka dari resep ini dapat disimpulkan bahwa jika apoteker sudah mengkonfirmasi kembali kepada pasien dan dokter, maka resep ini dapat dilakukan. Oke. Dari hasil screening administratif ternyata ada beberapa hal yang tidak tersedia dalam resep ini ya. Tapi apoteker dari kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa bisa dilakukan konfirmasi baik itu kepada pasien ataupun kepada dokter sebagai tindak lanjut screening administratif yang tidak tersedia. Oke, jadi resep ini dapat dilanjutkan ke screening persyaratan farmasetik. Oke, kira-kira sebelum kita melakukan assessment atau penilaian ya, jadi hari ini juga selama kalian berdiskusi juga penilaian tetap dilakukan. Penilaian akhir adalah kuis ya. Jadi sebelum kita kuis, saya minta salah satu di antara kalian melakukan penyimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari dalam 2 SKS ini. Silakan kelompok 4 mungkin salah satu perwakilannya. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya akan sedikit merangkum apa yang telah kita kajian resep. Kajian resep sendiri itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat tersebut disiapkan. Kajian resep ini terdiri dari persyaratan administratif, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis. Dan jika dalam kajian resep terdapat masalah terkait obat, maka apoteker dapat melakukan perbedaan yang menulis resep dengan
memberikan rekomendasi. Oke. Ya, terima kasih kelompok 4 ya dari Yoga dan tim untuk kesimpulannya. Nah, selesai sudah kuliah saya hari ini tentang screening resep. Jadi, sebelum kita mengakhiri kuliah, saya minta kalian mengerjakan kuis yang sudah saya share, yang sudah saya bagikan di dalam learning management sistemnya di Alma. Silakan dibuka di alma.unmas.ac.id. Saya berikan kesempatan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Oke. Ya, berarti setelah selesai ya, kalian semua mengerjakan kuis, semuanya sudah submit? Sudah, oke. Bisa dilihat ya kira-kira penilaiannya, nilai kalian seperti apa. Jadi kalau yang masih kurang, masih bisa untuk ditingkatkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau yang sudah nilainya 100 perlu dipertahankan sampai dengan pertemuan terakhir. Ya, jadi berdasarkan di sini, saya perhatikan resep yang atau soal yang paling sering salah adalah yang ini ya. Di mana seorang apoteker menerima resep puyer yang mengandung amoxicillin, vitamin C, dan dexamethasone dalam pengkajian farmaseutik. Apakah error yang ditemukan dalam racikan tersebut? Di sini ada salah satu bahan yang bersifat apa namanya? Ayo. Vitamin C bersifat oksidator, mudah teroksidasi ya. Kalau dia mudah teroksidasi, maka apanya yang terganggu? Stabilitas. Maka kalau dia bahan yang mudah teroksidasi, penyimpanannya pada terhindar dari sinar matahari atau dalam wadah tertutup rapat. Oke. Terima kasih semuanya untuk penjelasan tentang screening resep. Sudah bisa diterima semuanya? Sudah. Oke, saya izin mengulangi ya. Di mana pelayanan farmasi klinik yang kita bahas hari ini adalah pengkajian dan pelayanan resep yang bertujuan adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terkait obat serta menentukan bagaimana pemecahan masalah terkait obat tersebut, di mana tujuannya adalah memastikan obat itu efektif, aman, dan rasional. Ya, di mana screening atau pengkajian resep dilakukan oleh apoteker terdiri dari pengkajian administratif, farmaseutik, dan klinis. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Kita jumpa minggu depan untuk membahas pelayanan farmasi klinik yang lainnya. Terima kasih, selamat siang. Sekian video pembelajaran mata kuliah farmasi rumah sakit pada program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Video ini disusun sebagai bahan dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Melalui penyajian ini, saya berharap dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menjalankan peran sebagai dosen yang profesional, reflektif, dan berdampak. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu.